Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setio Asriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, asal LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut, dengan NIM 2428 6906 0101 384. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Muhammadiyah Purin kelas 5 SD dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo Mas, dipimpin doa, maju. Sebutan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Terima kasih. Yuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang ujian presensi dulu. Ya, yang ujian panggil angkat tangan ya. Abdunail Zafran Arafif, Aisyah Bilkis, ya. Aisyah Mutiara, Amira Elvina, Arzaki Mahardika, Arshifa Nailuna, Hana Khairunisa, Husain Amar. Oh, ini yang tidak berangkat ya, izin ya.
Lakesya Kiandra, Lukman, Muhammad Atar Mahran, Muhammad Danis Rizfa, Muhammad Naufal, Nabila Asila Zahra, Nadira Aulia, Nadira Azaria, Kuinsa Adara, Rabiah Adawiyah, Rafif Ataris, Sakila Hasanah, Sakila Rizky, Sarlis Salsabila. Ya, yang nggak berangkat satu ya. Tadi Mas Amar sudah izin. Ya, oke. Biar semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Yuk, yuk berdiri. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ya, oke, boleh duduk lagi. Ya, sebelumnya Usdian mau tanya, siapa di sini yang pernah membantu orang tuanya membuat makanan atau minuman? Siapa? Angkat tangan. Ya, buat apa? Buat apa, Kak? Buat nasi goreng. Bilkis buat nasi goreng. Ada yang buat yang lain? Minuman mungkin? Apa? Es cendol. Ada lagi gak? Buat apa? Buat apa? Teh anget, ya. Lah, bagaimana caranya kalian membuat makanan atau minuman itu agar hasilnya baik? Harus ada apanya kira-kira? Harus ada langkahnya. Iya, lah. Langkah-langkahnya itu nanti agar hasilnya itu bagus, agar hasilnya baik, ya Kak. Terus hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, kalau Usdian tanya prosedur, kira-kira prosedur itu apa? Yang kalian tahu prosedur apa? Adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ya, langkah-langkah ya. Prosedur itu bisa langkah-langkah, bisa tahapan. Ya. Ya, Usdian kasih tunjuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Kak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri dan struktur teks prosedur. Ya. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks prosedur berdasarkan pengalaman atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan teks prosedur secara lisan dan tertulis dengan urutan yang tepat. Ya, kita masuk ke materi ya. Lah, apa itu teks prosedur? Tadi apa pengertiannya? Teks yang berisi, sepengetahuan kalian aja apa? Yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam membuat sesuatu ya. Nah, ini teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu ya. Jadi kalian membuat teks prosedur itu ada tujuannya apa enggak kira-kira? Ya ada lah. Lah, tujuan membuat teks prosedur itu apa ya? Untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah yang sistematis agar seseorang dapat melakukan suatu kegiatan atau menggunakan sesuatu dengan benar untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu kalian membuat langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu nanti
diharapkan itu mencapai hasil atau tujuan sesuai keinginan kita, ya. Paham sampai sini? Paham, ya. Lanjut. Nah, kapan kita perlu membuat teks prosedur, ya? Teks prosedur itu dibuat ketika kita ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu yang pertama, ya. Misalnya, cara membuat mie instan atau cara membuat jus jeruk. Ya, itu kita perlu membuat teks prosedur. Terus yang kedua apa, Kak? Cara melakukan sesuatu. Contohnya apa, Kak? Cara melakukan sesuatu. Apa contohnya? Ya, tuh. Cara mengikat tali sepatu. Terus apa lagi? Ya. Yang ketiga, Kak, teks prosedur digunakan untuk apa? Cara menggunakan sesuatu. Contohnya menggunakan setrika, menggunakan kompor listrik. Lah itu kalian bisa buat teks prosedurnya atau langkah-langkahnya, ya. Lanjut. Lah, ciri-ciri teks prosedur itu apa? Yang pertama, berisi langkah-langkah yang berurutan. Jadi harus urut, biar yang baca itu nggak bingung. Nanti kalau nggak urut hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Betul apa enggak? Iya, betul, ya. Ya, nah contohnya itu apa, ya? Ada kata kemudian, lalu, selanjutnya, itu adalah merupakan langkah-langkah yang berurutan. Yang kedua apa, Kak? Ciri-cirinya? Ya, menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimatnya seperti apa? Menggunakan kalimat perintah. Masukkan garam secukupnya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau membuat teh itu gimana kata-katanya? Gimana? Aduklah sampai gulanya larut, ya. Lanjut. Yang ketiga itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat atau cara. Contohnya keterangan waktu, rebus selama 5-7 menit, ya. Atau diamkan adonan selama 30 menit. Nah, selanjutnya ada apa? Ada keterangan tempat, ya. Contohnya, tuang adonan ke loyang. Yang ketiga ada keterangan cara, itu aduk perlahan, itu caranya, ya. Paham sampai sini? Ciri-ciri teks prosedur? Ya, lanjut. Lah, bagaimana cara membuat teks prosedur? Lah, sebelum membuat teks prosedur itu kita harus tahu terlebih dahulu struktur teks prosedur. Nah, strukturnya itu apa saja? Yang pertama ada judul. Pasti kalian harus membuat judul dulu. Misalkan mau membuat apa tadi? Mau membuat nasi goreng. Lah itu judulnya berarti cara membuat nasi goreng. Yang kedua apa, Kak? Strukturnya, Kak? Tujuan. Lah tujuan ini berisi penjelasan yang akan dibuat. Misalkan kalian tujuannya kalian membuat mie goreng itu untuk apa? Atau nasi goreng untuk apa? Biar kenyang, untuk mengenyangkan. Terus tujuan kalian misalkan di sini ada yang suka seblak nggak? Nggak terlalu. Misalkan nih tujuan kalian membuat seblak karena merupakan makanan khas dari suatu daerah, misalkan tujuannya seperti itu. Jadi kalian itu ada tujuannya membuat teks prosedur. Lanjut. Nah, setelah tujuan itu pasti ada alat dan bahannya. Iya apa enggak? Iya, pasti ada alat dan bahannya. Misalkan kalian menggoreng telur, itu pasti ada alat dan bahannya. Lah, alatnya itu apa, Kak? Kalau kalian menggoreng telur, apa alatnya? Spatula. Terus apa lagi? Wajan. Lah, bahannya apa bahannya? Minyak. Terus telur. Ya, itu adalah merupakan alat dan bahan. Yang keempat, Kak, apa strukturnya? Langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah ini adalah harus urut. Kalau nggak urut kira-kira kenapa?
Nanti sesuai nggak hasilnya sama keinginan kita kalau nggak urut? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi harus berurutan. Misalkan langkah-langkahnya membuat telur, pertama apa Kak? Siapkan telur, panaskan minyak di wajan, lalu apa? Pecahkan telur. Nah, tunggu hingga matang. Nah, itu misalkan seperti itu ya langkah-langkahnya. Lah, yang kelima adalah penutup. Penutup ini adalah penegasan ulang, simpulan atau manfaat. Ini opsional. Opsional ini berarti boleh ada, boleh tidak. Ya, kalian bebas. Misalkan penutupnya itu simpulannya lah. Simpulannya misalkan kalian membuat telur. Lah, manfaatnya itu apa? Karena telur kaya akan omega 3 atau kaya akan vitamin ya, itu contohnya seperti itu. Paham sampai sini? Ya, alhamdulillah, lanjut. Nah, ini ujian kasih contohnya. Ini ada contoh cara membuat teh manis. Lah, itu judulnya. Judulnya apa, Kak? Cara membuat. Iya. Tujuannya apa, Kak, kira-kira Kak itu? Agar dapat membuat minuman teh manis yang enak dan segar. Itu tujuan dari membuat teh manis. Lah, itu ada bahan dan alatnya, itu bisa dibaca dulu. Ini hanya contoh ya. Ada 1 kantong teh celup, 1 gelas air panas, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok kecil gula untuk mengaduk, terus gelas. Lah, itu langkah-langkahnya harus urut. Yang pertama, siapkan gelas bersih. Ya. Terus apa tadi? Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas hingga hampir penuh. Kelihatan enggak, Kak? Kelihatan ya? Yang keempat, tambahkan 2 sendok teh gula pasir sesuai selera. Lah, kira-kira langkahnya seperti itu ya. Terus penutupnya, lah penutup itu bisa berisi saran juga. Contohnya, kalau membuat teh manis itu sarannya gini, minumlah selagi hangat agar terasa lebih nikmat. Teh manis juga bisa ditambahkan es batu untuk disajikan dalam keadaan dingin ya. Paham? Ya, bisa ya nanti kalau disuruh membuat teks prosedur ya. Bisa, yakin kalian bisa ya. Ya, udah. Kalau sudah, sekarang Usdian bagikan LKPD. Ya, kelompoknya sudah ini ya, sudah sesuai kelompoknya yang Usdian bagi minggu kemarin, sesuai dengan makanan atau minuman favorit kalian masing-masing. Us bagikan masing-masing. Kelompok 1 nanti bisa bekerja sama. Ya, setelah Us bagikan nanti Us kasih tahu langkah-langkah dalam mengerjakan. Ya, Mbak, ini bisa berkelompok. Ayo madepnya ke sini. Namanya nama kelompok aja ya. Ini kemarin apa, Kak? Kelompoknya namanya membuat apa? Teh hangat manis. Terus yang ini kelompok 2 kemarin apa? Membuat Indomie goreng. Ya. Yang ke kelompok 3 apa kemarin? Membuat nasi goreng ya. Oh ya, Usdian tambahkan ini ya. Ini nanti buat menghias. Ya, sebelumnya nanti nunggu instruksi Us mengerjakannya kapan? Jangan dikerjakan dulu. Ya, kalian menonton video dulu ya. Ya, dikerjakannya nanti. Ya, lihat langkah-langkahnya di video. Nanti boleh dicatat langkah-langkahnya apa saja. Hai, Assalamualaikum.
Hari ini kita akan memasak mie instan goreng menjadi lebih enak. Siapkan bahannya. Di sini ada 2 bungkus mie instan goreng, 2 siung bawang putih. Ya, sambil dicatat ya. Bawang merah. Bahannya apa saja, alatnya, terus langkah-langkahnya. 1 butir telur, 1 batang pokcai kecil. Ini opsional ya. Kemudian iris-iris tipis bawang putih dan iris-iris tipis bawang merahnya. Yuk, tadi yang dapat kelompok Indomie goreng dicatat langkah-langkahnya, bahan-bahannya. Potong-potong juga pokcoy atau sawinya. Setelah itu siapkan panci, masukkan sekitar 600 ml air, didihkan airnya ya. Lalu masukkan 2 keping mie instan. Rebus mie selama 2 sampai 3 menit. Sudah matang, tapi jangan sampai terlalu lembek ya. Kemudian angkat mie dari air rebusan dan tiriskan. Nah, udah sisihkan minyak. Selanjutnya tuang 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng dalam wajan. Panaskan minyak gorengnya. Kemudian pecahkan telur di atas minyak. Banyaknya telur bisa ditambahkan sesuai selera ya. Ini cukup 1 aja. Kemudian orak-arik telur sampai setengah matang. Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis bersama dengan telur sampai harum dan layu. Kemudian masukkan mie yang telah direbus tadi. Tumis mie sebentar ya. Lalu masukkan semua bumbu mie dan saus-sausannya. Nah, ini posisi api sudah dikecilkan ya saat bumbu masuk. Tambahkan 1 sampai 2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk sampai semua bumbu menyelimuti mie. Misal tambah kecap atau saus juga bisa ya. Kemudian masukkan sayuran. Tumis kembali sampai sayur pokcai layu dan mie menjadi kering. Mie gorengnya sudah kering. Ini jadinya banyak dan tidak berminyak ya. Sajikan mie goreng Indomie dalam keadaan masih panas. Nah, ini tadi bisa berisi apa? Tujuannya apa? Yang terakhir itu penutup. Taburi dengan bawang goreng biar makin lezat dan harum. Indomie goreng yang enak banget siap untuk disantap. Cocok dinikmati saat malam-malam nih. Sekarang yuk mari kita coba ya selagi masih hangat dan panas. Bismillah. Rasanya seperti Indomie goreng yang biasa kita makan. Gurih. Jadi lapar nggak lihat Indomie goreng? Iya. Hasilnya berbeda, lebih enak dari segi aroma, harum, dan teksturnya itu kering. Jadi bisa banget dicoba ya kalau kalian bosen makan mie goreng yang cuma direbus aja. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya yang video kedua.
Yang video kedua, tadi yang dapat kelompok teh manis hangat bisa dicatat nanti langkah-langkahnya dan bahan-bahannya apa saja. Dapat ini nulisnya nanti aja, dicatat di buku tulis aja, belum waktunya mengerjakan, dicatat di buku tulisnya dulu ya. Sudah bawa gunting sama lem belum? Nama lemnya di kelas. Di kelas semua? Iya. Lemnya ada, guntingnya? Gunting sama lemnya gimana? Di sana berarti? Ya, oke. Kemarin yang milih teh, kelompok teh ya, tadi udah dicatat langkah-langkahnya. Ya. Lanjut. Yang belum berarti apa? Ya, ini membuat nasi goreng. Diperhatikan.
Apa? Iya. Apa? Nanti setelah video ini selesai. Nih dipakai aja. Nanti. Ya, oke, sudah. Kalian tadi sudah menonton 3 video tentang cara pembuatan makanan dan minuman, ya. Tadi langkah-langkahnya urut nggak? Urut? Ya, urut. Ya. Terus ada alat dan bahannya? Ada? Ya. Ya, sekarang Usdian tadi sudah bagikan LKPD. Silakan masing-masing kelompok. Ini kan kemarin milih apa ini kemarin? Membuat Indomie goreng. Lah ini kelompok yang milih teh manis lah. Yang ini apa Kak kemarin? Milih apa? Milih nasi goreng. Ya. Sekarang ya, cara mengerjakannya bagaimana? Kalian kan sudah dapat tuh ya masing-masing lembar LKPD.
Ya, jadi nanti ini struktur teks prosedur. Misalkan kelompok yang memilih teh nanti ditulis di sini hasilnya. Ya, ada tujuannya apa, langkah-langkahnya apa ditulis, terus alat dan bahannya. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu opsional, ya. Boleh dikasih, boleh tidak. Terus di sini kan Usdian juga bagikan ini nanti buat menghias pinggirnya, tapi kalian harus ditulis dulu sampai selesai baru boleh menghias. Opsional aja, boleh pakai hiasan, boleh tidak ya. Itu contohnya. Ya, Usdian kasih waktu 15 menit cukup ya. Nah, izin aja. Ya, cukup 15 menit? Ya, cukup. Ya, oke, silakan dikerjakan. Harus saling bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, menghiasnya nanti ya. Yang penting kalian isi dulu. Ada yang tugas menggunting, ada yang tugas ini ya. Berarti alat dan bahannya ditulis juga ya Kak. Di sebelahnya aja. Ya. Digunting sesuai polanya aja, tapi ini opsional. Boleh pakai hiasan, boleh tidak. Digunting dan ditempel nanti di pinggir-pinggirnya ya, itu sesuai. Tuh contohnya itu. Ya, ini kelompok yang milih Indomie goreng ya. Ini tujuannya. Nah, ini tulis judulnya aja Kak, tulis judul. Judulnya membuat nasi goreng. Tuh, terus mie goreng ya, Indomie goreng ya. Ya. Terus langkah-langkahnya, terus nanti alat dan bahan tulis di sini aja ya, tulis sebelahnya ya. Ya, ini kelompok nasi goreng ya? Ya. Ya, dibagi tugas ya, ada yang menggunting, saling bekerja sama. Yuk, dikerjakan, saling bekerja sama. Apa? Tidak? Enggak apa-apa, itu opsional. Iya, boleh. Ya. Dulu ya langkah-langkahnya ya. Sampai mana? Judulnya sudah ditulis belum? Judulnya? Ya, cara membuat mie goreng yang enak. Terus bahan dan alatnya nanti tulis di sini aja. Bahan dan alat. Ya. Ya, bahan dan alat ditulis di situ.
Ya, ada yang tugasnya menggunting. Boleh sambil yang lainnya menggunting, yang lainnya diskusi. Ya, ini sampai mana? Oh ya, oke. Alat dan bahannya sudah? Sudah. Oh ya, boleh, silahkan ke kamar mandi. Ya, itu lebih bagus dikasih itu aja penutupnya atau sarannya. Ada kesulitan nggak? Nggak ya, gampang ya. Ya, yang lain sambil bantu menggunting hiasannya. Sambil ditunjuk ya, nanti masing-masing kelompok yang mau presentasi maju ke depan siapa, 2 anak nanti ditunjuk. Lah ini kelompok yang kemarin milih nasi goreng sampai mana? Ya, judulnya jangan lupa ditulis di sini. Nih, judulnya apa? Cara membuat nasi goreng. Mana? Enggak usah, ini aja ditulis. Cara membuat nasi goreng lah. Terus tujuannya apa? Terus langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya harus urut. Alat dan bahannya ditulis di sini aja. Alat dan bahan. Terus penegasan atau penutup. Nah, itu boleh saran. Ya, yang lain sambil ini ya, sambil bantu guntingin aksesorisnya untuk menghias. Ya, pokoknya kalian fokus mengisi dulu. Masalah menghiasnya nanti kalau sudah selesai baru boleh dihias. Digunting dulu. Alat dan bahannya lah ditulis di sini aja. Yang ini, oh ini di sini alat dan bahannya di sini. Oh ya, ini berarti langkah-langkahnya. Ya, oke. Ya, harus urut ya langkah-langkahnya ya. Apa tadi alat dan bahannya apa saja? Iya, beda. Wajan. Ini apa membuat? Oh ya, itu yang buat direbus berarti panci. Kalau buat menggoreng itu wajan. Berarti panci. Ya, waktunya sambil berjalan ya tadi. Yang Us kasih waktu tadi 15 menit. Segera diselesaikan.
Ini udah selesai? Udah. Wih, keren sekali, udah selesai. Udah ada ini penegasannya. Ya, sebentar, nunggu yang lain dulu. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. Waktu tetap berjalan. Ya, yuk diselesaikan. Alatnya apa, bahannya apa. Jangan lupa judulnya ditulis di sini. Cara membuat nasi goreng. Itu kalau sudah boleh sambil ditempel ya apa-apa Mas, kalau yang digunting udah. Iya. Ya, udah cukup ya. Menghiasnya ini aja, sesuai selera aja. Ada lem nggak Kak? Pinjem. Yuk, yang ini sampai mana? Ya, kalau udah digunting sambil ditempel nggak apa-apa. Jadi dua-duanya jalan. Yuk, yang sini juga sambil ditempel, yang sudah dipotong biasanya. Biar bagus nanti hasilnya. Ini udah ini alatnya. Bahannya apa saja? Nah, ini langkah-langkahnya. Berarti bahannya kayak nasi putih kan. Kalau buat nasi goreng berarti ditulis bahannya nasi putih. Ditambah sembarang. Ditambah sembarang di pinggir sini juga enggak apa-apa. Tergantung selera kalian menghiasnya. Yuk, 3 menit lagi. Ya, sebisanya sepemahaman kalian. Ya, ini kurang apa Mbak? Alat dan bahannya sudah? Nah, alat bahannya ditulis. Ya, sudah, waktunya sudah habis ya. Ya, siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Ya, kelompok 1 ya. Kelompok teh manis hangat. Ayo silahkan maju. Sambil dibawa hasil kreasinya. Yang mau baca siapa? Mas Atar, nah, sini. Berarti gini. Ya, yuk salam dulu. Yang lain didengarkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 kelas 5 Al-Qadar
akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Tujuan kami adalah membuat teh manis hangat yang enak. Alat dan bahannya yaitu gelas, sendok untuk mengaduk teh, teko untuk merebus air, ke teh kantong celup, kelima gula, dan keenam air biasa. Ya, terus? Langkah-langkahnya, pertama, masak air hingga mendidih. Kemudian masukkan gula ke dalam gelas. Lalu masukkan teh kantong ke dalam gelas. Setelah itu tambahkan air yang sudah mendidih. Kemudian aduk hingga gula tercampur. Teh manis hangat pun siap disajikan. Ya, oke. Penegasan kami, jangan terlalu lama untuk merebus air. Ya, bagus. Kita beri tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Oh ya. Lanjut. Ayo. Yuk. Udah, enggak apa-apa. Enggak usah dihias, enggak apa-apa. Sedapatnya. Yuk. Kelompok Indomie goreng. Ayo maju. Yang mau maju siapa, Kak? Udah, Kak. Sedapatnya enggak apa-apa. Udah, ayo. Udah, itu udah banyak. Ya, yuk. Yang lain didengarkan presentasi dari kelompok yang memilih Indomie goreng. Nah, sini. Gini, Kak, kamu gini biar kelihatan nih bacanya. Agak miring. Nah, kamu baca yang keras ya. Yuk, dipresentasikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan Mempresentasikan. Ya. mempresentasikan cara membuat mie Indomie yang enak ya. Langkah-langkahnya apa itu? Langkah-langkah Potong cabai. bawang merah, bawang putih, dan sawi. Siapkan panci, masukkan 600 ml air. Didihkan lalu masak 2. Masukkan 2 keping mie goreng dan rebus hingga matang, tapi jangan terlalu Lembek. Ya. lalu Apa? Yang mana? masukkan telur, Lalu angkat. lalu angkat. Oh ini, masukkan telur di Indomie goreng. Masukkan telur di Indomie Udah goreng, cukup. lalu Dah lanjut. Alat dan bahannya apa saja dibacakan? Alatnya. alat Ada apa? piring, wajan, Mm-mm. panci, Ya, pen, penjepit. pisau. Bahannya? Bahan 2 bungkus mie goreng, bawang Terus? merah, cabai rawit, bawang putih. Ya, oke, bagus. Kita beri tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, oke, beri tepuk tangan. Keren sekali presentasinya. Yuk, berarti kelompok yang terakhir. Siapa yang mau maju? Ya, yuk langsung. Yang mau baca siapa? Mas Noval ya, yang keras kalau baca ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, agak dideketin lagi Kak biar kelihatan. Nah, yuk. Cara membuat apa itu? Cara membuat nasi goreng. Tujuannya? Agar bisa memberi saran cara membuat nasi goreng. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Pertama, masukkan garam secukupnya. Masukkan 2 bawang putih. Lalu masukkan bawang merah secukupnya. Kemudian tumis bumbu hingga matang atau harum.
Selanjutnya masukkan 2 butir telur. Masukkan 1 mangkuk Nasi. Lalu masukkan sawi secukupnya, kaldu jamur secukupnya. dah Kemudian masukkan kecap manis. manis secukupnya. Lalu aduk hingga merata. ya udah cukup. Sekarang alat dan bahannya. Udah. Alat dan bahannya ada apa aja alatnya? Alat panci sendok piring. Terus bahannya? Bawang putih, bawang merah, nasi putih, garam, sawi, kaldu jamur, kecap manis. Ya. Penegasan ulang. Cara membuat nasi goreng yang enak. Ya, oke. Kita kasih tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya. Yuk semuanya berdiri. Ya, kalian tadi keren sekali jawabannya, semuanya komplit, langkah-langkahnya komplit, alat bahannya komplit. Sekarang ya, biar pikirannya ini dulu ya. Yuk kita main game. Namanya Marina menari di atas menara. Adik udah bisa belum? Ya, nanti ikuti Usdian ya. Jadi gini, kalau Usdian bilang Marina, gini, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Ya, oke, udah cukup. Tepuk tangan. Ya, Kak. Ya, Usdian, ada yang mau memberi tanggapan nggak? Untuk kelompok tadi? Coba ini menanggapi kelompok teh manis, kira-kira apa? Bagus. Bagusnya gimana? Langkah-langkahnya urut gak? Ya, langkah-langkahnya urut. Ya, Usdian mau ini ya, memberi tanggapan ya. Tadi kelompoknya sudah maju, keren-keren sekali ya. Langkah-langkahnya tadi lengkap sekali. Alat bahannya juga lengkap. Terus runtut. Ya, ada penegasan ulangnya juga, ada sarannya juga. Sekalian keren pokoknya ya. Ya, dah, tadi yang belum dikumpulkan, ayo dikumpulkan dulu ininya. Dah, ya, untuk mengetes kemampuan kalian, Usdian akan bagikan soal evaluasi. Usdian kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup ya? Cukup. Dikerjakan sendiri, nggak boleh kerja sama-sama temannya. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Kurang 1. 5 menit kebanyakan nggak? Banyakan kayaknya ya. 3 menit aja wes. Gampang-gampang kok, udah. Pokoknya sebisanya kalian ya. Yuk, sebisanya seselesainya. Dikerjakan sendiri.
Ya, yuk 1 menit lagi. Ya, kasih nama. Sudah. Ya, sudah waktu habis. Ayo dikumpulkan ke US. Sudah, sedapatnya. Tidak apa-apa, yuk. Yuk. Iya, jangan lupa dikasih nama. Yuk, yang sudah langsung dikumpulkan. Ya Mbak, dikumpulkan. Ya, udah selesai semua. Ya. Ya, hari ini kita belajar apa, Kak? Teks prosedur ya. Tujuan membuat teks prosedur untuk apa? Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus struktur teks prosedur ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama ya. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Nggak apa-apa dijawab. Yang berani jawab ujian kasih reward bintang. Apa tadi? Tujuan bagus. Terus apa lagi? Langkah-langkah, terus alat dan bahan. Yang terakhir penutup ya. Oke ya. Ya, ini ujian bagikan lembar refleksi. Ini diisi sesuai perasaan kamu hari ini ya. Kalau yang masih bingung ya ditulis saja bingung. Terus yang kamu pelajari hari ini apa? Komentar untuk ujian ya. Nanti untuk ujian apa? Kalau ada komentarnya ditulis saja, nggak apa-apa, untuk perbaikan ujian dalam mengajar. Semuanya satu-satu. Ya, diisi sesuai kalian. Kalau belum paham, ditulis belum paham. Ini berapa? 1, 2. Oh ya, sisa. Ya, langsung ditulis lembar refleksinya. Udah, cukup enggak? Nama pendek aja. Oh, kelebihan. Udah semua ya? Dua menit, ujian kasih 2 menit cuma mengisi refleksi. Apa? Sekarang tanggal 23. Ya. Tanggal 23. Enggak ditulis tanggalnya aja nggak apa-apa. Langsung ditulis nih perasaanmu. Lah kamu lingkari perasaanmu hari ini tuh bingung, senang. Dicentang aja. Yuk, 2 menit. Singkat-singkat aja ngisinya. Kamu masih bingung apa? Atau cara membuat langkah-langkahnya atau apa?
Kalau nggak ada nggak usah ditulis. Berarti kalian sudah paham. Udah? Ya, nanti ujian yang ambil aja nggak apa-apa. Yuk, bentar lagi waktunya habis. Sudah, waktu habis, sudah 2 menit, sedapatnya aja. Ayo, sedapatnya enggak apa-apa. Enggak usah tulis aja, enggak apa-apa. Yuk. Enggak apa-apa. Udah? Ya Kak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar praktek membuat makanan atau minuman secara langsung ya. Nanti di video cara-caranya. Boleh makanan atau minuman kesukaan kalian ya. Dah? Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa mendatangkan kesuksesan bagi kalian ya, dan semoga ilmu yang diberikan Us hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin ya. Yuk sekarang berdoa pulang. Ya, ngomong lagi Mas. Yuk dipimpin doa pulang. Ya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dah cukup, doaan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang, boleh dikemas-kemas ya.